Pemerintah daerah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Kesehatan Tabanan terus berupaya menambah jumlah tenaga kesehatan atau nakes untuk ditugaskan menangani pasien COVID-19 di UPT di Rumah Sakit Nyiddah, Kecamatan Kediri. Proses rekrutmen ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi lonjakan kasus transmisi lokal di Tabanan. Dari data GTPP Kabupaten Tabanan yang dirilis Selasa kemarin sore, kembali terjadi penambahan pasien terkonfirmasi positif sebanyak 7 orang. Di sisi lain, angka kesembuhan juga bertambah sebanyak 5 orang, usai menjalani karantina maupun perawatan di rumah sakit yang ditunjuk pemerintah. Dari data yang dihimpun, UPTD Rumah Sakit Nyiddah memerlukan tambahan tenaga kesehatan sebanyak 73 orang. Sejak diumumkan, awalnya total pelamar melebihi dari kuota yang dibutuhkan, yakni mencapai 390 orang. Dalam perjalanannya, sebanyak 74 orang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, Dr. Nyoman Suratmike mengatakan mereka yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi karena tidak melampirkan siap bertugas khusus menangani COVID-19 di Rumah Sakit Nyiddah. Begitupun di tahap pelaksanaan tes yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 25 Agustus di kantor regional 10 BKN Denpasar yang seharusnya diikuti oleh 316 orang peserta. Namun dari laporan petugas di lapangan ada yang tidak hadir. Ada beberapa kemungkinan mereka tidak hadir diantaranya karena takut bertugas menangani pasien COVID-19. Takut jika mengundurkan diri di tengah jalan akan ada konsekuensinya. Tes dilakukan secara bergilir atau bergelombang. Dalam satu gelombang hanya diikuti 53 orang. Terkait upah yang akan diterima oleh para tenaga kesehatan ini, Dr. Suratmike mengatakan mereka akan diberikan upah mendekati UMR atau sekitar 2,5 juta rupiah. Dan untuk hasil tes akan diketahui sekitar 1-2 hari setelah tes, dan ketika hasilnya sudah keluar akan langsung diumumkan. Puspawati, Bali Pos melaporkan. Sementara itu, sejumlah aparat di kantor Desa Warnesari, Kecamatan Melaya yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdampak pada penutupan kantor tersebut. Kantor desa menutup aktivitas untuk sementara. Penutupan dilakukan sejak 24 Agustus hingga Jumat 28 Agustus lusa. Perbekal Warnesari, Iketut Widastra menjelaskan kepada wartawan Bali Pos Rabu, dari klaster kantor desa ini diketahui sudah 6 orang positif COVID-19. Di kantor ada 2 yang terkonfirmasi positif, staf dan kaur, ada juga bidan tapi tinggal di luar desa. Sisanya merupakan warga dari hasil tracing gugus tugas. Operasional dan pelayanan kantor desa diputuskan untuk ditutup sampai akhir pekan ini karena kondisi tersebut. Dari rapat sebelumnya, ia mengaku belum ada rencana karantina wilayah. Pihaknya masih menunggu hasil swab terakhir ini. Kalau ada positif lagi akan dirapatkan lagi. Namun untuk memutuskan hal itu, ia mengaku perlu koordinasi dengan gugus tugas COVID-19 Kabupaten. Surya Dharma, Bali Pos melaporkan.